Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom saudara. Apa kabar saudara pagi ini? Senang sekali berjumpa kembali dalam doa pagi kita, dalam teduh saudara. Saya bersyukur setiap kali menerima banyak pesan dari saudara yang bersaksi betapa setiap pagi ketika datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada yang diubahkan dalam kehidupan setiap kita. Bahkan ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Saya berdoa pagi ini setiap kita terus ada di dalam kasih Tuhan, dilimpahkan dengan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani kehidupan ini. Mari pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk pertolongan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Engkau senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Engkau senantiasa menepati janji-Mu bagi setiap kami. Pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu datang kepada Tuhan. Saat yang indah, kami berhadapan dengan Engkau Tuhan, membawa pujian kami, sembah kami, syukur kami kepada Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian kami yang kami naikkan dengan segenap hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah ku memandang wajah-Mu, ya Yesus kekasih jiwaku, ya Yesus yang ku kasihi. Bawaku erat denganmu, bawaku dalam pelukan-Mu Tuhan. Biar ku menikmati kasih-Mu Tuhan, biar ku menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku rindu selalu dekat denganmu, ku rindu selalu melekat denganmu Tuhan, dan menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan, dan menikmati indahnya dekapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan lebih dari cukup bagi kami.
Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam setiap musim hidup kami, Kau selalu mengasihi kami. Pagi ini kami membuka hati kami, bekerjalah ya Tuhan. Berkarya dalam hidup kami, ubahkan kami, sehingga hidup kami didapati berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saya akan kembali melanjutkan seri renungan kita yang berjudul mengelola pikiran ya, saudara. Kalau kemarin kita sudah bahas beberapa hal tentang mengelola pikiran, saudara. Kita sudah memahami sama-sama bahwa pikiran itu adalah medan pertempuran ya, saudara. Lalu kita juga udah belajar mengenai menawan pikiran, saudara. Nah, hari ini saya berikan judul renungan hari ini, mengganti pikiran negatif dengan kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, kita sudah belajar kemarin tentang bagaimana menawan pikiran kita. Sehingga kita jadi mulai sadar ya saudara, mana pikiran yang melemahkan, mana suara-suara yang tidak berasal dari kebenaran firman Tuhan. Tapi mungkin setelah itu kita masih bertanya saudara, kenapa ya kok pikiran negatif itu kembali lagi gitu ya. Kenapa ya kok saya masih mudah jatuh dalam pola yang sama? Atau mungkin ada yang bertanya, kenapa ya saya sudah tahu kebenaran rasanya tapi belum sungguh-sungguh hidup di dalamnya? Ya, mungkin kita sudah belajar bagaimana menawan pikiran, saudara. Tapi seringkali mungkin masih ada pikiran-pikiran negatif yang muncul yang kembali lagi, saudara. Jawabannya seringkali sederhana, saudara. Karena pikiran kita tidak cukup hanya ditawan, saudara. Tapi perlu diperbarui. Ya, pikiran yang lama itu nggak bisa diusir begitu aja, saudara. Tapi perlu digantikan dengan sesuatu yang baru, dengan kebenaran firman Tuhan. Dan satu-satunya pengganti yang kuat untuk mengganti pikiran-pikiran negatif itu, pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan, adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, kita buka bersama firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, untuk kita jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budi. Bagaimana caranya supaya jangan jadi serupa dengan dunia ini? Caranya adalah dengan pembaruan budi, dengan pembaruan pikiran. Ya, saudara. Hidup orang percaya akan berubah ketika pikirannya diperbarui. Ya, perubahan hidup yang sejati akan dimulai dengan cara berpikir yang baru. Ya, hari ini saya mau ingatkan kepada setiap kita bahwa kita tidak cukup hanya berhenti memikirkan hal-hal yang salah. Tidak cukup hanya berhenti memikirkan hal-hal yang negatif. Tapi kita perlu belajar untuk memikirkan kebenaran. Kita perlu belajar untuk berpikir dengan benar. Dan untuk kita bisa memperbarui pikiran kita, untuk bisa memikirkan kebenaran-kebenaran itu bukan hasil kekuatan kita sendiri, saudara. Ya, kita nggak akan sanggup dengan kekuatan sendiri. Tapi pikiran kita harus diisi dan dibentuk oleh firman Tuhan. Ya, saudara, pikiran kita itu tidak diciptakan untuk kosong, saudara. Ya, jadi kalau kita membuang pikiran negatif, tapi sampai dengan dibuang aja itu nggak cukup, saudara. Kita perlu mengisi lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita nggak isi, saudara, kalau kita biarkan pikiran kita kosong ya, kita buang pikiran-pikiran negatif, tapi kita nggak isi dengan apa-apa, maka pikiran negatif itu akan balik lagi, saudara. Seringkali ceritanya sama, lukanya sama, isunya sama, intimidasinya sama. Karena kita nggak ganti dengan kebenaran firman Tuhan. Membersihkan pikiran kita saja tidak cukup. Tapi perlu diisi, diganti dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, pikiran kita dibentuk oleh apa yang kita dengar berulang-ulang, saudara. Apa yang kita renungkan, itulah yang akan kita percayai. Apa yang kita percayai, itu yang akan kita hidupi. Sehingga hari ini saya mau ingatkan bagi setiap kita bahwa firman Tuhan itu bukan hanya untuk dibaca aja ya, sekedar lewat aja, saudara. Tapi firman Tuhan
akan menggantikan narasi lama dalam pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin dunia berkata begini, kamu harus punya segalanya baru kamu merasa cukup. Kamu harus punya semua yang kamu inginkan baru hidup kamu bisa damai sejahtera. Tapi firman Tuhan berkata, kasih karunia Tuhan lebih dari cukup bagimu. Mungkin narasi lama kita, narasi luka kita berkata, kamu orang yang sudah rusak. Kamu sudah hancur. Tapi firman Tuhan berkata, kamu sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang semakin dewasa. Ya, jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk sekedar lewat aja saudara dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan akan membangun ulang cara kita melihat diri kita, cara kita melihat kehidupan ini, bahkan cara kita melihat Tuhan. Ya, banyak orang berkata mungkin aku harus berhenti berpikir negatif. Banyak orang yang memaksakan diri untuk berhenti berpikir negatif. Namun hari ini saya ingatkan sekali lagi bahwa pikiran negatif tidak hilang hanya dengan sekedar kita larang gitu ya saudara ya. Tapi kita harus gantikan dengan kebenaran yang lebih kuat. Yaitu apa? Yaitu firman Tuhan. Contohnya, pikiran lama kita berkata, saya tidak cukup baik. Kita harus gantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya diterima oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya dikasihi karena Tuhan mengasihi saya. Atau ada narasi-narasi lama dalam pikiran kita, saya selalu gagal, saya selalu salah, misalnya begitu saudara. Kita gantikan dengan kebenaran. Tuhan bekerja bahkan sekalipun dalam proses dan kegagalan yang saya alami. Ya, atau narasi lama kita mungkin hidup saya nggak akan pernah berubah, hidup saya nggak berubah. Kita gantikan dengan kebenaran. Tuhan setia menyelesaikan apa yang Dia mulai dalam kehidupan saya. Ketika kebenaran masuk dan tinggal dalam pikiran kita saudara, maka pikiran-pikiran negatif itu hal-hal yang tidak benar ya saudara ya. Itu perlahan-lahan akan kehilangan tempatnya dalam pikiran kita. Bahkan akan kehilangan kuasanya dalam pikiran kita karena kita menggantikan dengan sesuatu yang lebih kuat, yang lebih berkuasa, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau saudara bayangkan ada sebuah gelas berisi air keruh, ya saudara ya. Kita mau buat air di dalam gelas ini jadi jernih, saudara ya. Mungkin kita coba aduk, kita coba buang sedikit demi sedikit, tapi airnya tetap keruh. Satu-satunya cara yang akan membuat ini jadi jernih adalah kita terus tuangkan air bersih, saudara ya. Air yang jernih ke dalam gelas ini, saudara. Sehingga perlahan-lahan yang keruh akan keluar, yang jernih akan tinggal, akan tetap di dalam gelas itu. Sama juga dengan pikiran kita, saudara. Ya, semakin kita terus isi pikiran kita dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, maka semakin lama pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan, tidak akan punya tempat lagi dalam pikiran kita. Saya berdoa hari ini, setiap kita berkomitmen kepada Tuhan untuk bukan hanya sekedar membuang pikiran yang negatif dari dalam pikiran kita, bukan hanya sampai pada menawan pikiran kita, tapi kita menggantinya dengan kebenaran firman Tuhan, mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan kehidupan setiap kita. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang menyadari bahwa pikiran kita masih sering kembali ke pola yang lama, saudara. Masih sering kembali kepada pikiran yang negatif. Yang kita tahu itu bukan kebenaran. Tapi mungkin kita juga gak punya kuasa, gak punya kekuatan yang cukup untuk mengusir pikiran itu secara permanen dari pikiran kita, saudara. Tapi hari ini jangan berkecil hati, saudara. Ketika engkau mengalami itu, bukan tanda bahwa engkau gagal, tapi sebuah tanda bahwa engkau sedang ada dalam proses pembaharuan. Tuhan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tapi Dia sabar, Dia setia, menanti kita sampai kita memperbaharui pikiran kita, setia dalam proses yang sedang kita jalani saat ini. Seperti seorang bapa yang lembut, yang membimbing anaknya untuk terus bertumbuh. Hari ini kalau ada di antara kita yang
masih terus diganggu dengan pikiran-pikiran negatif dalam hidupmu, hari ini minta pertolongan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan yang menolong engkau, bukan hanya sampai kepada membuang pikiran negatif itu, tapi juga menggantinya dengan kebenaran firman Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga firman Tuhan itu tidak hanya sekedar lewat dalam hidupmu, tapi sungguh-sungguh tinggal di dalam pikiranmu, engkau percayai dan engkau hidupi. Dan dengan demikian, pikiran negatif tidak akan punya tempat lagi di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hari ini ada undangan bagi setiap kita untuk mulai berpikir dengan cara yang baru. Untuk memperbaharui pikiran kita, mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika pikiranmu diperbaharui, hatimu akan dikuatkan. Dan ketika hatimu dikuatkan, hidupmu perlahan akan dipulihkan. Kebenaran firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya sekedar untuk diketahui, tapi untuk tinggal dan dihidupi dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika firman Tuhan itu tinggal, dihidupi dalam hidup kita, disitulah pemulihan akan terjadi dalam hidupmu. Kalau ada di antara engkau hari ini yang berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, saya orangnya, saya mau menggantikan pikiran-pikiran yang negatif, narasi-narasi lama dalam pikiran saya dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan saya Tuhan untuk bisa memperbaharui pikiran sehingga sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, sehingga pikiran saya selaras dengan apa yang jadi kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Kalau engkau orangnya, bolehkah pagi ini engkau taruh tanganmu di dada? Saya rindu berdoa buat saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau lihat setiap umat-Mu yang pagi hari ini taruh tangan mereka di dada. Setiap mereka yang merindukan pembaharuan itu terjadi dalam hidup mereka. Mau berdoa pagi hari ini, kasih karunia Tuhan memampukan mereka untuk mengganti setiap pikiran-pikiran yang negatif, setiap pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang mereka baca Tuhan, bukan hanya sekedar sampai kepada pengetahuan, bukan hanya sekedar lewat Tuhan, tapi boleh sungguh setiap kebenaran firman Tuhan yang mereka renungkan menjadi apa yang mereka percayai dan apa yang mereka hidupi di dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Sehingga hidup kami semakin selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga tidak ada lagi tempat di dalam pikiran kami untuk pikiran-pikiran yang negatif itu dapat mengintimidasi kami. Tidak ada tempat lagi bagi pikiran-pikiran negatif itu untuk menghalangi kami mengalami janji Tuhan, untuk menghalangi kami melihat rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Hamba mau berdoa hari ini, setiap intimidasi-intimidasi yang mungkin masih mengintimidasi kehidupan setiap umat-Mu, hari ini dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa Tuhan, setiap pikiran-pikiran negatif yang berasal dari luka lama yang pernah mereka alami, dari trauma-trauma di masa lalu mereka, dari kegagalan, dari kehancuran,
yang pernah mereka alami, dari kekecewaan yang pernah mereka alami, hari ini dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Setiap belenggu yang masih mengikat, hari ini dipatahkan, dihancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar setiap umat-Mu yang hari ini berkomitmen di hadapan Tuhan, mereka menggantikan pikiran-pikiran negatif itu dengan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kami yang berkomitmen kepada Tuhan, hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengizinkan kebenaran firman Tuhan saja yang mengisi pikiran kami. Dan kami akan melihat Engkau akan mengerjakan pemulihan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang menegur kami, mengingatkan kami, mengubahkan setiap kami. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang sedang berjuang, sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka Tuhan. Kau menolong mereka, nyatakan mujizat-Mu, kesembuhan terjadi dalam hidup setiap umat-Mu. Kuatkan mereka, kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka di tengah situasi yang tidak mudah yang harus mereka alami hari-hari ini. Tapi biar mereka boleh melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap mereka, dan Tuhan senantiasa mengasihi setiap mereka. Hamba-Mu berdoa juga bagi setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan keadaan finansial mereka Tuhan. Mereka yang mungkin sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Oh Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu buat mereka Tuhan. Berikan hikmat buat mereka untuk melangkah, untuk memulai bersama dengan Tuhan. Kalau mungkin di waktu-waktu sebelumnya ada kekeliruan yang mungkin pernah dilakukan. Mungkin masih ada di antara kami yang hidup dalam dosa, hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi biar kami diubahkan, biar kami hidup di dalam pertobatan, dan kami akan melihat pemulihan terjadi di dalam hidup kami. Kuatkan mereka Tuhan, kuatkan langkah mereka, kuatkan hati mereka. Tolong mereka Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, Hamba-Mu berdoa juga bagi setiap keluarga yang sedang ada dalam pergumulan. Dalam pergumulan dengan relasi mereka, dengan setiap hal yang mungkin sedang mereka alami hari-hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan menolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pemulihan-Mu. Hamba-Mu berdoa kasih dari Tuhan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini setiap kami yang sedang pahit hatinya, sedang terluka hatinya. Hari ini kasih-Mu Tuhan memampukan kami untuk mengampuni, untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kami. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, makasih untuk anugerah-Mu. Kami bersuka cita, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saudara yang punya pergumulan doa, saudara rindu didoakan, saudara boleh sampaikan melalui DM Instagram saya. Saya rindu berdoa bagi saudara, dan untuk saudara yang juga punya kesaksian, saudara yang rindu dibagikan, yang rindu disaksikan, saudara juga boleh sampaikan melalui DM Instagram saya. Biar jadi berkat bagi setiap kita. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan yang besar itu senantiasa mengasihi setiap kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa kembali besok. Tuhan Yesus memberkati.